Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Sabila dari kelas 10 IPA 4. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah. Kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah ada 4 macam, yaitu memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Yang pertama yaitu adalah memandikan jenazah. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah yaitu bagi jenazah laki-laki yang berhak memandikannya adalah anak laki-lakinya atau orang laki-laki lain, sedangkan bagi perempuan tidak boleh kecuali istri, anak perempuan, atau muhrimnya. Untuk jenazah perempuan, yang boleh memandikannya adalah anak perempuannya atau orang perempuan lain, sedangkan tidak boleh untuk laki-laki kecuali suami, anak laki-lakinya, atau muhrimnya. Sedangkan bagi anak-anak yang belum dewasa, boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum memandikan jenazah yaitu adalah jenazah harus muslim atau muslimah. Badannya atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sedikit atau sebagian. Dan jenazah itu bukan mati syahid, karena orang yang mati syahid tidak wajib untuk dimandikan. Cara memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari sengatan matahari, hujan, dan juga pandangan banyak orang, serta ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. Lalu jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain supaya memudahkan untuk dimandikan dan juga menutup auratnya. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah hendaknya menggunakan air yang dingin kecuali dalam keadaan darurat. Langkah yang pertama yaitu membersihkan kotoran dan najis yang masih melekat pada tubuh jenazah dengan cara ditekan-tekan pada bagian perut untuk mengeluarkan isi kotoran yang ada di dalam perut jenazah. Kemudian jenazah diistinjakan. Setelah itu jenazah diwudukan sebagaimana wudunya orang hidup. Kemudian jenazah dimandikan dengan cara menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata, dimulai dari ujung rambut terus ke bawah sampai kaki dengan menggunakan sabun sampai basah benar. Yang kedua yaitu mengafani jenazah. Setelah dimandikan, mayat harus dikafankan. Kain kafan harus dibeli dari harta yang halal. Kain kafan diambil dari harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. Tetapi jika si mayat tidak meninggalkan harta benda, maka ditanggung oleh orang yang menanggung belanja si mayat ketika masih hidup. Apabila tidak ada, maka wajib bagi kaum muslimin yang mampu untuk membeli kain kafan. Kain kafan yang digunakan jumlah sedikitnya yaitu adalah 1 lembar, yang cukup untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Tetapi jika mampu, maka disunahkan untuk laki-laki memakai 3 lembar kain kafan, dan untuk perempuan memakai 5 lembar kain kafan. Yang pertama, letakkan 3 buah tali kafan pada bagian kepala, badan, dan juga kaki. Setelah itu ditimpa dengan kain yang panjang. Pada bagian kanan dan kirinya ditimpa dengan 2 kain yang lebih pendek. Dan ditimpa lagi dengan kain yang panjang. Setelah itu ditaruh kain pendek pada bagian badan, dan pada bagian kepala diletakkan kain yang akan digunakan sebagai kerudung. Lalu kain yang akan digunakan sebagai baju. Dan kain yang akan digunakan sebagai penutup alat kemaluan. Lalu dipasangkan baju dan kerudung bagi perempuan. Dan penutup alat kemaluan. Lalu jenazah dibungkus dengan kain kafan yang ada di bawahnya. Setelah itu diikat dengan tali kafan yang ada di bawahnya.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan sholat jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah adalah: yang pertama, sama halnya dengan sholat yang lainnya. Sholat jenazah harus menutup aurat, suci dari hadas dan najis, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, serta menghadap ke kiblat. Lalu yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Yang ketiga, letak jenazah berada di sebelah kiblat orang menyolatkan, kecuali sholat yang dilaksanakan adalah sholat gaib atau sholat di atas kubur. Tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, posisi imam sejajar dengan kepala apabila laki-laki, dan apabila jenazahnya perempuan maka sejajar dengan perut. Lalu yang ketiga, takbir, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah itu membaca salawat Nabi, dan takbir yang ketiga, setelah itu membaca doa untuk mayat, dan takbir yang keempat, setelah itu berhenti sejenak, lalu salam. Yang keempat yaitu adalah menguburkan jenazah. Tata cara yang pertama yaitu dibuatkan liang lahat yang cukup dalam sepanjang badan mayat, dalamnya setinggi orang yang berdiri ditambah setengah lengan. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Di dasar lubang dibuat lebih miring, lebih ke dalam ke arah kiblat. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu tali pengikat kain kafan dilepas semua. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Setelah itu mayat ditutup dengan papan, kayu atau bambu yang disebut sebagai dinding ari. Kemudian di atasnya ditimbun tanah sehingga lubang itu rata dan ditinggikan seperlunya. Dan biasanya di atas lurus dengan kepala mayat diberi tanda berupa batu. Sekian video penjelasan saya tentang tata cara pengurusan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.